Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam era transformasi digital, industri manufaktur terus berkembang pesat, dari proses manual hingga otomatisasi canggih. Teknologi telah membuka jalan bagi efisiensi, inovasi, dan keberlanjutan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Namun, di balik kemajuan ini ada satu tantangan besar. Bagaimana menciptakan proses produksi yang tidak hanya efektif, tapi juga fleksibel untuk menghadapi perkembangan teknologi. Dan tidak berhenti sampai di situ, seluruh proses dan hasil produksi juga harus bersifat ramah lingkungan untuk masa depan. Inilah saatnya kita beralih ke alat atau aplikasi untuk membuat simulasi alur produksi seperti ProModel, yang memungkinkan kita merancang, menganalisa, dan mengoptimalkan proses produksi secara presisi tinggi. Mari kita lihat bagaimana teknologi ini mengubah cara kita memproduksi dari ide hingga realisasi. Dalam video ini, kami akan menjelaskan tahapan proses menggunakan aplikasi ProModel untuk membuat alur produksi dari kedatangan material hingga barang finish good dikirim ke pelanggan. Tapi sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Akbar Banwaji. Yang kedua ada Muhammad Sigit Alhanas. Dan yang ketiga ada Ubaidillah Sudibyo. Juga tidak lupa dosen pengampu Bapak Insinyur Suhendra MT IPM. Baiklah, kita langsung saja saksikan tutorial cara penggunaan aplikasi ProModel. Oke, pertama kita buka aplikasi ProModel. Di sini kita menggunakan ProModel yang versi 2016. Kemudian kita ke menu File, kita pilih New. Di sini kita browse. Pada sampel kita cari Student. Kemudian open dan oke. Kemudian langkah berikutnya kita pilih build, kita pilih location. Di sini kita masukkan grafik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena di sini kita produksi paper machine, karena kita di sini produksi paper, maka kita pilih pick up sebagai raw material kedatangan. Kemudian kita pilih conveyor untuk menuju ke gudang. Kita bisa atur posisinya dan juga kita bisa memperbesarkan. Kemudian setelah ini kita pilih palette sebagai simbol warehouse. Setelah itu kita pilih conveyor kembali. Kemudian kita pilih mesin. Kita pilih conveyor lagi. Ini karena di sini kita menggunakan dua mesin, maka setelah mesin pertama kita masukkan mesin yang kedua. Kemudian kita pilih conveyor lagi untuk menuju ke QC, tempat pengecekan produk jadi. Kemudian kita pilih grafik
tempat pengecekan atau QC. Kita masukkan conveyor kembali menuju ke finish good. Kemudian kita pilih diesel sebagai simbol delivery. Oke, langkah berikutnya bisa kita tambahkan alat angkut. Caranya kita pilih pickup ini, kemudian pada grafik ini kita unchecklist new-nya, kemudian kita pilih alat angkut ya, kita pilih alat angkut, kita pilih forklift sebagai alat angkut, kita tambahkan di sini, kita atur posisi dan ukurannya. Kemudian pada warehouse ini juga kita tambahkan forklift. Pada mesin ini kita bisa tambahkan operator. Untuk mengatur posisi operator, kita bisa klik kanan, kemudian edit grafik, kita bisa atur posisinya, lalu oke. Kemudian pada mesin kedua juga kita masukkan operator. Kemudian pada delivery ini kita juga masukkan box dan forklift. Kemudian agar kita lebih mudah menamakan stasiun ini, kita rubah nama setiap stasiun kerja. Ini kita rubah namanya menjadi raw material. Kemudian ini kita rubah jadi namanya to warehouse. Yang ini kita rubah menjadi warehouse. Yang ini to paper machine. Ini kita rubah menjadi paper machine. Ini kita rubah menjadi to winder. Berubah menjadi winder. Terus menjadi to quality control. To quality control. Ini rubah menjadi quality control. Yang ini kita rubah menjadi to warehouse, itu finish good. Yang ini kita rubah menjadi delivery.
atau juga bisa finish good. Kemudian langkah berikutnya kita masukkan kapasitas atau capacity. Raw material ini kita masukkan capacity 65. Ini kita tekan di 1. Ini warehouse kita masukkan 60. Ini kita masukkan 1. Ini kita masukkan 85. Kita masukkan 1. Ini 85. Kemudian ini kita masukkan 1. Quality control kita masukkan 75. Tuh finish good kita masukkan 1. Delivery atau finish good kita masukkan 90. Langkah berikutnya kita akan memberi nama dan counter pada setiap stasiun kerja. Kita pilih yang teks ini, kemudian kita letakkan di sini. Kemudian kita pilih counter. Kita juga bisa mengatur ukuran dan posisi. Kita juga bisa melakukan edit. Kita bisa merubah frame-nya. Kita juga bisa merubah warna. Kita isi semua stasiun kerja. Oke, ini sudah jadi ya rangkaian simulasi pembuatan produk paper. Oke, setelah alur proses simulasi sudah kita buat, maka langkah berikutnya kita pilih build kembali, lalu kita tentukan entities. Di sini kita pilih dua. Yang pertama yaitu desktop,
dan yang kedua yaitu komputer. Kemudian setelah ini kita kembali ke build, kita pilih Arrivals, kemudian kita pilih desktop, kita tempatkan pada raw material. Kemudian berikutnya kita pilih build, kita pilih processing, pada processing ini kita menentukan routing atau alur produksi. Kita mulai dari raw material, kemudian menuju ke to warehouse, dari to warehouse menuju ke warehouse, dari warehouse menuju ke conveyor, dari conveyor menuju ke paper machine, dari paper machine menuju ke conveyor. Nah, di sini kita outputnya harus rubah terlebih dahulu, yaitu menjadi komputer. Kemudian kita lanjut dari conveyor ini menuju ke winder. Semua output setelah keluar dari paper machine kita rubah menjadi komputer, dan juga entity-nya kita rubah ke komputer. Kemudian dari winder ke pallet, dari winder ke conveyor, dari conveyor ke QC, dari QC ke conveyor, dari conveyor ke delivery atau ke gudang. Kemudian yang terakhir, dari finish good atau delivery ini kita arahkan ke route to exit. Kemudian jangan lupa outputnya kita rubah menjadi komputer. Oke. Langkah selanjutnya, setelah kita menentukan alur processing, kita akan melakukan pengisian waktu operasi, di mana pertama kita input waktu operasi setiap lokasinya. Yang pertama, kita input waktu lokasi untuk raw material. Di sini kita masukkan waktu 4 menit. Kemudian untuk warehouse kita kasih waktu 2 menit. Berikutnya untuk paper machine ini waktu operasinya yaitu 10 menit. Kemudian untuk waktu winder mesin ini yaitu 5 menit. Untuk waktu quality control yaitu 2 menit. Dan yang terakhir waktu delivery yaitu 120 menit. Setelah itu kita harus melakukan penginputan terkait move logic atau waktu perpindahan. Untuk waktu perpindahan pertama yaitu dari raw material ke warehouse. Ini kita beri waktu selama 4 menit. Move for 4 menit. Untuk waktu perpindahan dari warehouse ke paper machine kita beri waktu 3 menit. Perpindahan dari paper machine ke winder mesin yaitu 3 menit. Selanjutnya perpindahan dari winder mesin ke quality control yaitu 3 menit. Kemudian yang terakhir yaitu dari quality control ke finish good, perpindahannya selama 10 menit. Setelah kita melakukan penginputan,
mulai dari waktu operasi dan waktu perpindahan, maka langkah berikutnya kita akan melakukan menjalankan program simulasi ini. Langkah yang pertama, kita ke menu simulasi, kemudian kita ke option, kita atur waktu runtime-nya selama 10, kemudian oke, dan kemudian kita ke simulasi lagi, dan juga kita pilih save and run. Maka secara otomatis inilah proses produksi sudah berjalan, di mana di sini barang dari raw material menuju ke warehouse, kemudian diproses pada paper mesin. Setelah diproses, outputnya akan berubah menjadi komputer, yang dikirim ke Winder, kemudian dicek pada quality control. Setelah dilakukan pengecekan quality control, barang akan dikirim ke lokasi delivery. Langkah berikutnya, kita pilih yes untuk melihat result atau melihat hasil dari output pada simulasi ini. Kita klik yes. Maka secara otomatis hasil output akan muncul. Ini merupakan hasil output dari simulasi yang sudah kita lakukan. Kita lihat pada scoreboard. Di sini terdapat 314 komputer. Ini menandakan bahwa sebanyak 314 komputer berhasil diproduksi. Kemudian di sampingnya terdapat nilai rata-rata waktu dalam sistem. Kemudian di sini juga terdapat nilai rata-rata waktu operasi. Selanjutnya kita lihat pada tabel entity state. Di sini terdapat warna biru dengan nilai 10.54. Warna biru ini menandakan bahwa entitas bergerak dalam konveyor. Kemudian di sini terdapat warna hijau. Warna hijau ini menandakan bahwa proses pengoperasian sebesar 65.98 ini pengoperasian yang berada dalam lokasi. Kemudian di sini juga terdapat warna merah muda. Warna merah muda ini menandakan sebesar 23.48, menandakan entitas mengalami penundaan atau gagal produksi. Kemudian kita lihat juga di sini pada tabel multiple capacity location state. Di sini terdapat warna biru tua. Warna biru tua ini menandakan bahwa lokasi sedang tidak memproses. Kemudian di sini juga terdapat warna biru. Warna biru ini menandakan bahwa lokasi sedang memproses entitas. Dan yang terakhir di sini terdapat warna kuning. Warna kuning ini merupakan atau menandakan lokasi mengalami bottleneck atau overload, dikarenakan kapasitas lebih rendah dengan material yang datang. Maka untuk menangani kasus ini atau untuk menghilangkan bottleneck, kita harus melakukan perubahan pada input kapasitas dalam simulasi ini. Untuk melakukan perubahan, kita memerlukan alat bantu berupa Microsoft Excel. Langkah berikutnya, untuk melakukan perubahan atau perbaikan agar bottleneck hilang, kita menggunakan template yang sudah kita buat. Di sini terdapat entitas, lokasi, capacity, dan waktu operasi. Kemudian di sini kita harus menentukan frekuensi. Frekuensi ini didapatkan dari kapasitas dibagi lokasi. Kemudian kita isi semua frekuensi pada masing-masing lokasi. Langkah berikutnya, setelah kita mendapatkan nilai frekuensi, kita harus menentukan kapasitas baru. Untuk menentukan nilai kapasitas baru ini, kita jadikan frekuensi raw material ini sebagai patokan. Maka caranya kita kalikan frekuensi ini dengan operasi. Maka caranya kita sama dengan, lalu kita pilih frekuensi pada raw material, kita kunci dengan menggunakan F4, kemudian kita kalikan dengan operasi. Kita copy rumusnya, kita salin ke lokasi berikutnya. Karena pada nilai kapasitas baru ini terdapat angka yang ganjil atau angka yang tidak desimal, maka kita harus rubah terlebih dahulu ke angka pembulatan dengan menggunakan rumus round.
Lalu kita salin rumusnya ke lokasi selanjutnya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai kapasitas baru. Maka langsung saja kita masukkan kepada sistem simulasi. Selanjutnya, kita lakukan perubahan pada nilai kapasitas. Kita ke menu build, kemudian ke location. Di sini pada kapasitas kita rubah nilainya sesuai yang didapatkan pada perhitungan Excel yang tadi. Untuk raw material 65, kemudian warehouse kita rubah menjadi 33, paper mesin kita rubah menjadi 163, winder kita rubah menjadi 82, kemudian quality control kita rubah menjadi 33, dan delivery kita rubah menjadi 1950. Kemudian kita jalankan simulasinya. Pilih save and run. Kita lihat di sini apakah masih terdapat bottleneck atau tidak. Kita klik yes untuk melihat hasil simulasi yang sudah kita perbaharui. Ini merupakan hasil simulasi yang sudah kita perbaharui nilai kapasitasnya, di mana terlihat pada tabel-tabel di sini tidak terdapat nilai bottleneck. Maka secara otomatis produksi sudah berfungsi secara maksimal. Demikianlah tutorial penggunaan aplikasi ProModel 2016 ini. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman semua memahami langkah-langkah dasar untuk memulai simulasi. Jangan ragu untuk mengeksplorasi fitur-fitur lainnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses kerja teman-teman semua. Kami percaya bahwa simulasi seperti ini dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, terutama dalam menciptakan proses yang efisiensi dan berkelanjutan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau masukan, silakan tinggalkan komentar di bawah ini. Saya Ubaidillah Sudibyo beserta rekan-rekan saya Akbar Banu Haji dan Muhammad Sigit Alhanas mengucapkan terima kasih dan atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan tetap semangat. See you.